Halo teman-teman, hari ini di video saya kali ini saya mau bahas itu tentang bahan baku kawat di raw materialnya kawat. Jadi bicara masalah bahan ya. Yang pertama itu saya mau bicara masalah ukuran. Ukuran kawat itu biasanya disebut dengan kode ini ya, BWG. Nah, yang banyak dipakai untuk eh, kegunaan kurungan ayam atau kurungan puyuh atau kurungan kucing atau ya kurungan-kurungan binatang kesayangan, kurungan hobi itu yang banyak digunakan itu yang kodenya BWG 10 dan 12. Nah, ini penyebutannya, tapi di realitanya BWG 10 ini sekitar 3,4 mm. Kalau BWG 12 ini 2,7. Tapi ada juga beberapa yang menggunakan BWG 14. BWG 14 ini kawatnya 2,0. Nah, teman-teman nggak akan bisa cari kawat itu BWG 11 atau BWG 13. Sekali turun ukuran, kawat ini dari BWG 10 ke 12, ke 14, ke 8 juga bisa. Setiap penurunan satu BWG ini selalu kurang lebih 0,7. Tidak mungkin kawatnya teman-teman tuh dari 3,4 turun ke 3,0. Ya bisa, kawat itu ada. Biasanya disebut kawat yang banci ya, atau enggak SNI. Tapi itu hanya berbicara di ukuran, tidak mempengaruhi kualitas. Jadi ini tadi kita bicara ukuran, sebentar akan saya bahas kualitas. Teman-teman mau pakai kawat apapun, ukuran ini tetap sama. Jadi bisa pun kalian menggunakan kawat elektroplating, kawat hot dip galvanis, kawat heavy coating, atau kawat ZNAL, patokannya ukuran tetap di sini. Jadi ini adalah ukuran, bukan dari mutu bahan baku. Nah, sekarang yang saya mau bahas itu tentang mutu dari material. Kawat yang secara umum yang beredar itu ada 4. Yang paling saya berbicara dari kawat yang yang mutunya paling uh, mutunya paling murah, mutunya paling jelek, otomatis juga dengan harga yang termurah. Jadi nggak bisa kawatnya disebut jelek karena harganya juga miring. Itu kawatnya namanya ini, elektro plating. Nah, ini kawat yang disepuh. Cara pengerjaannya kawat ini itu kawat dimasukkan ke bak besar. Di situ ada cairan kimia, di mana galvanis batangan itu direndam di dalam cairan kimia tersebut. Dan cairan kimia itu dialiri listrik dari minus ke plus. Jadi kawatnya akan berfungsi sebagai magnet. Nanti galvanisnya itu akan terurai dan menempel pada kawat. Nah, jadi kawat elektroplating ini contohnya gini ya. Ini ada kawat inti, kawat core. Nah, nanti dia ada lapisan galvanis di sininya ini. Ini lapisan galvanisnya. Lapisan galvanis. Galvanis kodenya ZN ya, teman-teman ya. Gini. Nah, sepintas ya, kita mau jelaskan tadi perkara diameter kawat yang kembali ke yang pertama, diameter kawat. Jadi gini teman-teman, inilah bedanya kawat bagus sama kawat jelek. Ukuran kawat kita ngomong misalnya BWG 10. Ini tebalnya adalah 3,4. Nah, kawat elektroplating, jumlah kawat core ditambah dengan lapisan kawat inti ya ini ya. Core. Ini lapisan.
core ditambah dengan lapisan ini, jumlahnya harus 3,4 mm. Otomatis kawat core ini harus lebih besar, karena lapisan ini tipis. Dengan kawat yang bagus, sama. Ini lapisan intinya, ini kandungan galvanisnya. Jumlah kawat core-nya ini ditambah dengan lapisan, ini harus 3,4 juga. Nah, sedangkan kawat yang bagus, itu lapisannya lebih tebal dari elektroplating. Otomatis kawat core ini menjadi lebih kecil. Dan ininya harus menebal, karena kalau dijumlahkan harus 3,4. Paham ya teman-teman dari situ ya? Nah, elektroplating ini, karena kawatnya menjadi magnet, makin tebal lapisan galvanisnya, daya serap magnetnya ini makin mengecil. Jadi ketebalannya nggak bisa tebal. Ini cuman bisa 20 sampai 25 gram per meter persegi. Ini kawat yang pertama ya. Yang kedua, ini kawat yang saya gunakan, itu kawat hot dip galvanized. Nah, dari namanya hot dip ini aja, itu artinya galvanisnya ini dicairkan. Kalau nggak salah itu sekitar suhu, saya agak lupa, antara 430 atau 460 derajat. Habis gitu, kawat ini dicelupkan di galvanis itu. Sehingga kawatnya akan terjaketi. Jadi ini kawat inti, ini tanpa lapisan lah. Nanti galvanisnya di luar sini setelah dicelupkan. Kembali lagi, totalnya harus sesuai ukuran BWG tadi. Makin tebal kandungan galvanisnya, makin kecillah kawat intinya. Nah, oleh karena itu banyak teman-teman bilang, menyadari mungkin, kawat makin mahal, itu pasti makin lunak. Kenapa? Karena kawat intinya ini kecil. Kekuatannya di kawat intinya ini, karena yang kawat intinya ada besi, ada mangan, ada aluminium, sedangkan yang luar ini cuma seng. Jadi seng itu lembek, jadi kawat makin mahal, biasanya bentuknya makin, kelenturannya ini makin lentur, makin lemas, warnanya makin busem. Kalau yang elektroplating ini warnanya cerah sekali, kayak emas sepuan gitu. Kalau yang galvanis ini pasti warnanya lebih doff. Hot dip galvanis yang pertama ini kandungannya secara SN itu 50 gram per meter persegi. Yang ketiga, sama juga, hot dip galvanis juga, tapi ada tambahannya, dia heavy duty, heavy coating. Nah, ini cara pengerjaannya sama, hanya saja yang di heavy coating ini itu ketebalan galvanisnya beda. Kalau hot dip yang biasa dibanding yang heavy coating, itu heavy coating penggunaan galvanisnya antara secara SNI sih 300 gram per meter persegi. Nah, yang low coating dibanding yang heavy coating tadi, otomatis karena ini membutuhkan 300 gram, 6 kali lipat lebih tebal, ini kawat intinya akan lebih kecil lagi. Karena inti ditambah dengan lapisan, totalnya harus ketemu seperti kata BWG-nya tadi, mau 2,7 atau mau 3,4. Sama-sama 2,7, sedangkan ini 300 gram, ini 50 gram. Otomatis kawat core-nya pasti beda dong. Lapisannya ini pasti lebih tebal. Nah, kalau lapisan ini lebih tebal, supaya menjadi 3,4, kawat intinya harus diperkecil. Jadi konsepnya gini ya teman-teman, jangan sampai keliru loh ya. Nanti beli kawat bagus, katanya loh kawatnya kok lemes. Ya memang pasti begitu. Tapi daya tahan terhadap karatnya lebih tinggi. Yang keempat, ini yang teknologi ya bisa dikatakan akhir-akhir ini lumayan booming lah. Lumayan banyak orang pakai karena mutunya bagus sih. Ini adalah kawat
dengan kode ZNAL. Dari namanya teman-teman ya tahu ya, ada tambahan ini AL di belakang. Jadi kawat ini dilapisi seng dan aluminium. Jadi sistemnya ini kawat core, kawat inti. Di sini ada galvanis, di sini ada aluminium. Jadi yang paling luar sini AL, yang nomor 2 sini ZN. Nah, ini baru kawat core-nya. Ini yang akhir-akhir ini lebih banyak digunakan ketimbang hodip. Karena ZNAL ini sekarang sudah bisa diproduksi oleh pabrikan lokal, tidak harus import lagi, sehingga harganya lebih berdaya saing dan mutunya juga tidak kalah dengan mutu import. Karena ini tadi ada aluminium dan ada ZN. Kembali lagi, makin bagus kawatnya biasanya itu akan makin lunak. Jadi teman-teman jangan selalu berpatokan bahwa kawat yang kaku itu yang bagus. Seperti yang teman-teman tahu kalau lihat pir itu kan kawatnya kaku sekali, bahkan teman-teman tekuk aja dia bisa kembali ke bentuk awal. Itu beda, itu kawat high carbon namanya. Jadi kekuatan kawat itu ada dua teman-teman. Mau kuat terhadap tekanan, tekuan atau dibengkokkan, atau kekuatan endurance terhadap iklim, kekuatan terhadap karat. Jadi belum tentu kawat yang kuat, yang atos, yang keras itu tahan terhadap kawat, tahan terhadap karat. Tahan tidaknya kawat terhadap karat itu berdasarkan anti karatnya, bukan kekuatannya. Nah, kalau teman-teman punya kurungan, teman-teman punya kandang, punya apa, tolong disesuaikan. Dalam arti teman-teman beli kandang yang kecil, ya silakan dimasukkan binatang yang sesuai ukurannya itu. Jangan kandang buat kelinci diisi anjing. Ini sudah nggak tepat sasaran. Nanti rusak, bilang, wah mas, kawatnya nggak bagus, kawatnya lembek, gampang patah. Itu bukan peruntukannya. Kandang ayam dinaikin orang untuk pemeliharaan ayam, untuk akhir. Loh, kandang ayam itu bukan buat diinjak-injak, itu buat rumahnya ayam. Jadi itu juga harus dipikirkan. Jangan nanti kandangnya dibengkok semua, katanya kawatnya nggak kuat. Nah, kalau sekedar ayam, nggak akan bisa bengkokin kawat. Jadi tolong diperhatikan juga di tenaga yang mengoperasikannya itu. Nah, kembali lagi ya, kekuatan kawat itu ada dua. Kekuatan akan tahan bengkok, terus tahan tekanan, tapi itu tidak menentukan tahan karat atau tidak. Yang menentukan tahan karat apa enggak itu kembali lagi ya di lapisannya. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai bahan baku kawat. Terima kasih.